Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Irahimi SPD dengan NIM 0392235666. Mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Saya guru IPAS SMK Negeri 1 Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan perekaman video pengajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Adapun materi yang akan saya ambil adalah interaksi antar komponen ekosistem dengan pembelajaran problem basis learning atau PBL. Berikut videonya. Wah, siap. Tiga. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Wah, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SMK Negeri 1 Jarai. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Adakah Pancasila di jiwamu? Ada. Apa itu? Beriman, bertakwa, beramal mulia, bertanggung jawab, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. SMK Negeri 1 Jarai. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa dan hebat. SMK Negeri 1 Jarai. Sekolahnya para juara. Ibu absen dulu ya. Alfazara, Ninanda, Yesi Puspita. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut syariat masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beradaptasi. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan kita anggap hari ini ya kelompok A, B, dan C ya. Ibu akan memberikan pertanyaan. Kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Sudah? Masih ingat? Iya. Sekarang Ibu ada satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Oke, kelompok A ini ya, ini ada ya. Oke, silakan. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan. Oh, makhluk hidup adalah ciri-ciri yang mempunyai kehidupan. Ciri-cirinya coba. Ciri-cirinya seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Bernapas, bergerak, berkembang biak, bukan makanan dia. Ya, benar? Benar tidak? Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ialah bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, beradaptasi, ya. Itu adalah makhluk hidup. Di dalam makhluk hidup itu ada komponen-komponennya. Sekarang pertanyaan kedua, yaitu apa saja komponen makhluk hidup? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Ayo. Kemarin sudah. Komponen makhluk hidup apa saja? Komponen makhluk hidup apa saja? Ada dua. Iya, biotik dan abiotik. Sekarang biotik apa
sekarang, kira-kira antara komponen ekosistem yang terjadi ada hubungan timbal balik tidak? Ada. Ya, jika iya apa? Saya Bu, Ya, oke, baik, Raihan. saya membutuhkan udara dan pokok tanaman membutuhkan karbon dioksida. Oh ya, kata Raihan, hubungan timbal baliknya adalah Raihan membutuhkan tumbuhan untuk oksigen karena tumbuhan menyimpan banyak oksigen. Sedangkan tumbuhan itu membutuhkan Raihan, yaitu apanya? Karbon dioksida yang dikeluarkan oleh Raihan. Tuh ya, apa lagi? Ya, apa Riri? Saya membutuhkan Deka untuk karena Deka teman baik. Oh ya, saling berhubungan. Nah, membutuhkan hubungan timbal balik. Ririn membutuhkan Deka, Deka membutuhkan Ririn. Sahabat kah? Arif ya. Terus apa lagi? Bu, Ya, silakan Arif. Saya membutuhkan sekolah karena saya butuh ilmu. Sekolah membutuhkan saya untuk saya bersikap. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih teman-teman untuk yang ya. Pak Arif membutuhkan lingkungan sekolah untuk mendapatkan ilmu. Lingkungan butuh tidak dengan Arif? Butuh. Untuk apa? Bersihkan. Jadi lingkungan sekitar kita adanya hubungan timbal balik. Jawabannya ya, ada. Itu tadi. Rehan, Arif, dan Lili ya. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke sesi ya. Baik. Kalian silakan tonton video ini untuk melanjutkan materi kita hari ini. Belalang ribuan jutaan itulah semua dengan pohon tebu. Semua adalah Tadi video pertama ya. Video pertama ini menjelaskan tentang hama belalang pada tanaman tebu. Hama pada belalang itu akan ada akibatnya itu nanti ya. Buah belalang dengan tanaman tebu itu makanya gula kita mahal ya. Jadi sangat banyak sekali belalang tadi. Sekarang kalian simak yang video yang kedua. Silakan. RT 008 RW 006 Desa Netemnaru Selatan, Kecamatan Angkoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Fenomena tersebut tampak dari video amatir yang diterima Pos Kupang Selasa 20 Desember 2022 dan menurut salah satu warga. Berarti sudah masuk ini ya, mana ya? Berita ya, ya. Dalam video berdurasi 31 detik itu tampak jutaan belalang memenuhi jalanan aspal yang menjadi perhatian anak-anak sekolah dan warga sekitar. Karena berpengaruh dengan jalan raya itu. Namun setelah itu kembali hingga di atas jalan. Dari suara yang terekam di video tersebut mengungkapkan fenomena itu baru pertama kali terjadi sehingga membuat heboh warga sekitar. Ia itu di kami punya desa, sampai saat ini belalang masih berhamburan, ujar pemanggar. Ano menjelaskan kemunculan jutaan belalang itu sudah masuk hari ketiga masih berhamburan di lapangan umum SD Tatau 1 dan penuhi jalan raya. Oke, baik. Untuk video kedua ini adalah akibat dari belalang yang banyak tadi ya. Itu sudah mempengaruhi jalan raya. Baru kali ini terjadi kita itu ya. Untuk selanjutnya kita akan mengamati video yang ketiga. Video tentang materi kita hari ini. Kita selamat datang di zona sekolah. Materi kedua, bab ekosistem. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu ekosistem dan komponen penyusunnya. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis dari ekosistem serta interaksi antar organisme. Kemarin kita sudah mengenal apa itu ekosistem. Pada intinya ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan tipenya
yaitu ekosistem akuatik atau air, ekosistem terestrial atau darat, dan ekosistem artifisial atau buatan. Ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang dimana lingkungannya sebagian besar adalah air. Yang menjadi Baik, ini tadi yang kalian tonton adalah video tentang interaksi antar komponen ekosistem. Jadi sini sudah menjelaskan, kalian sudah lihat kan? Sudah lihat, sudah mendengar apa yang terjadi pada video tersebut, apa yang dimaksud dengan interaksi antar komponen ya. Sekarang kita lanjutkan dengan video kedua, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida energi. Silakan. bab ekosistem. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian komponen penyusun dan juga interaksi antar organisme di dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai piramida makanan, rantai makanan, dan juga jaring-jaring makanan. Baik, setelah nonton video, ada 4 tadi videonya? Ya, ya ada 4. Berarti silakan kalian tanggapi dari materi 4 video tersebut. Ya, kita langsung saja. Sekarang yang video pertama. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Cara lagi. Apa? Ini apa? Itu ya, Dustin. Tentang video pertama, tadi tentang apa? Belalang ya? Belalang yang masuk yang Oh, berarti yang tentang video pertama dulu, tentang belalang. Raihan. Oke, Tentang video yang di pertama, berdiri Raihan, dengan suaranya, tolong bisa. seperti saya menanggapi video pertama, yaitu tanaman tebu yang dimakan oleh belalang yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur. Pada kejadian tersebut terjadi sebuah simbiosis atau hubungan timbal balik, yaitu simbiosis parasitisme yang terjadi pada tanaman itu, yang mengakibatkan yang satu untung dan satunya yang dirugikan dan dapat merugikan gagal panen. Berarti yang dirugikan adalah tebu. Ya, dari video yang pertama kata Raihan itu sepakat tidak? Raihan bilang tebu dirugikan. Adanya interaksi berarti di sana ya. Interaksi antara tebu dan belalang. Apa tadi namanya Raihan? Adalah simbiosis parasitisme. Ini sering ya. Kalau yang satu rugi, yang satu untung, satu dirugikan. Iya, betul. Tentang tebu tadi itu, tebu dirugikan akan mengakibatkan gagal panen kata Raihan. Itulah yang dimaksud dengan parasit ya. Siapa yang dirugikan? Belalang. Yang dirugikan adalah tebu. Yang kedua, siapa yang mau menanggapi? Video kedua tadi akibat dari tebu tadi ya. Video kedua. Yang kedua langsung saja. Sarah. Video yang kedua tadi yang siapa? Kenapa Jess? Mengantuk Jess? Jess, silakan. Siapa yang menanggapi video kedua langsung? Fahri? Ya, berdiri Fahri. Akibat belalang mengganggu perkampungan warga, seperti transportasi jalan terganggu. Belalang Transportasi terganggu, warga yang dirugikan ya, tidak bisa lewat kan, atau malah terjadi macet jalan ya. Misalkan ya, itu ada banyak belalang, jadi kan ditunggu dulu nanti terbang semua belalang ya kan. Jadi warga di sana terganggu. Siapa yang dirugikan? Iya, siapa yang diuntungkan? Belalang. Iya, belalang menempati suatu ruang atau jalan transportasi sehingga warga dirugikan. Sekarang video ketiga. Video ketiga itu tentang materi interaksi antar komponen ekosistem. Sekarang kita masuk ke situ ya, materi kita hari ini. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Siapa? Oh ya, apa? Silakan Albert. Interaksi predasi merupakan hubungan yang ada antara bangsa dan
Contohnya, sapi memakan tumbuhan, buaya memangsa zebra, elang yang memakan ular, singa yang memangsa rusa. Ya. Adanya predasi, nggak tahu apa ya. Interaksi antar komponen ekosistem itu ada predasi. Yang kedua apa? Apa lagi? Oh, ayo silakan ayo. Persaingan atau kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang menyebabkan persaingan pada kedua individu. Kompetisi terjadi pada hewan, contohnya macan tutul dan macan tutul yang sama-sama memangsa kerbau liar. Ya, adanya predasi. Yang kedua, kompetisi, persaingan. Terus ada lagi apa? Yang di video tadi? Yang ketiga, Simbiosis. Yolan, apa? Interaksi netral. Oh, netral. Interaksi netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, serta bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya seperti interaksi yang terjadi antara capung dan sapi, ayam dan kucing. Ya, jadi di video tadi kata Zara, kata Alfa, kata Ayu, kata Yolan ada predasi, ada netral, ada kompetisi ya. Itu. Terus yang selanjutnya, apa lagi tanggapan tentang Simbiosis. oh ada simbiosis. Adapun simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya adalah burung jalak dan kerbau. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu hubungan timbal balik yang satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan. Contohnya adalah tanaman sirih dan pohon. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya belalang memakan tanaman tersebut. Ya, seperti contoh tadi. Jadi tanggapan dari Raira untuk video ini langsung simbiosis, ada simbiosis ya, hubungan antar individu, yaitu ada 3, parasit, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kalau mutualisme itu ada yang diuntungkan, keterihan sama-sama untung. Komensalisme satu untung, satu tidak dirugikan. Kalau parasitisme adalah satu untung, satu dirugikan. Contohnya tadi keterihan seperti itu ya. Apalagi tentang video oh ini ya langsung masuk ke masih langsung video kedua ya Justin ya, silakan video keempat. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Contoh dari interaksi antar komponen tersebut adalah tumbuhan melakukan fotosintesis biotik menggunakan energi matahari atau abiotik untuk menghasilkan makanan. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku hewan dari interaksi antar komponen tersebut. Contohnya burung migran menggunakan terlibat. Oke, jadi tadi kata video yang keempat itu membahas tentang komponen biotik dan abiotik ya. Adanya hubungan interaksi. Apa hubungannya tadi? Itu tadi ya. Ada hubungan apa? Yang satunya lagi? Oh iya, ini sih. Adanya rantai makanan. Tuh. Apa itu rantai makanan sih? Oh, contohnya silakan ke depan sih. Nah, jadi terjadinya kata Justin kan komponen ada biotik dan biotik adanya hubungan interaksi. Jadi terjadinya rantai makanan.
Nah, ini contoh rantai makanan ya yang dibuat Desi. Rumput. Di situ Desi bisa diuraikan tidak nak? Kalau rumput itu adalah produsen. Produsen itu adalah yang merupakan makanan. Di sini ya Desi ya. Yang tadi langsung di sini produsen. Nah, itu yang kedua adalah konsumen. Tingkat 1. Terus katak adalah konsumen tingkat 2. Yang ketiga konsumen tingkat 3. Burung elang konsumen tingkat 4. Nah, terus di sini adalah pengumpulan. Oh ya, itu ya Desi ya. Nah, itu adalah rantai makanan. Di pelajaran SD pernah ya, SMP ya, sekarang masuk ke SMK itu di kelas 10 ini itu rantai makanannya itu sama dengan yang di SD kemarin, sama tidak? Sama. Tetap rumput adalah produsen, belalang adalah konsumen 1, katak konsumen 2, burung elang ular konsumen 3, burung elang konsumen 4, dan pengurai elang mati diuraikan. Terus yang selanjutnya dari materi video tadi apa lagi? Jari-jari makanan. Ya silakan Nova. Ini Zahra. Jari-jari makanan juga dibuat seperti rasa makanan ya. Ya, tapi kalau jari-jari makanan itu dibuat sampai itu banyak. Contoh tadi kan di video sudah ya, sudah kalian lihat. Sekarang Zahra sudah bisa menguraikan jari-jari makanan. Sampai dari permasalahan yang kita bahas hari ini, yang sudah disampaikan oleh Raihan, Zahra, dan yang lain-lainnya. Jadi saya sebutkan satu-satu. Kita akan membagi kelompok ya, untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang interaksi komponen ekosistem ini. Silakan kalian bagi kelompoknya, atau mau ibu yang bagi? Oh, mau sendiri ya. Silakan kalian bagi kelompoknya. Kita akan mengerjakan LKPD. Ya. Terus tuh rantai makanan apa saja. Nanti kalian silakan kompromikan dulu. Baik, sudah selesai belum? Ya, sudah siap untuk presentasi di depan kelas? Siap? Maju. Ya, silakan. Sesuai panduan ya. Itu ada beberapa permasalahan di dalam LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok juga akan mempresentasikan rantai makanan dan jaring makanan. Mohon yang lain, bentar kali. Yang lain bisa memperhatikan? Bisa. Silakan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya, Fahri Burdiansyah sebagai moderator, Dustin Burdiansyah sebagai notulen, Raihan Eka Putra sebagai pemaparan materi, Angga Pradana Putra sebagai penjawab pertanyaan. Oke, lanjut. Pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Rehan. Kepada Saudara Rehan kami persilakan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Raihan Eka Putra selaku
1,4 dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan jaring-jaring dan rantai makanan. Seperti yang di lembar permasalahan, yaitu interaksi yang ada pada komponen yang ekosistem yang terjadi dalam video. Seperti rantai makanan ini, yaitu pertama rumput. Kami akan membuka sesi jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kemudian silakan dicatat. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Dika yang akan dijawab oleh saudara Angga. Pada saudara Angga, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah jaring makanan dan rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Deka yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Ridin Octavia, Ayu Mahrifa, Zahra Dini Mulyani, Yolan Fitria, dan Reza Octavia. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Yolan Fitria. Yolan Fitria akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Terima kasih pada Yolan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinanda Santika selaku moderator dan di samping saya Cynthia Nurhidayah sebagai penyampaian materi, Nita Agutin sebagai penjawab pertanyaan, Oka Azahra sebagai dosen dan Jessica Mita. Di samping dipersilakan kepada Cynthia untuk menyampaikan materi. Baiklah, perkenalkan saya Sofia Nurhidayah sebagai pemaparan materi dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peristiwa rantai makanan. Materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Setelah kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, Oke, pertanyaannya, jika kita pada jaring-jaring makanan hati, apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan? Pertanyaan akan dijawab oleh Nita Agutin. Setelah saya menjawab pertanyaan dari Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi kalian ke kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Presentasi ini gunanya untuk memperkuat pengetahuan kalian ya. Baik, untuk hari ini, pematerian ini kita akan simpulkan. Materi interaksi antar komponen ekosistem yang terdiri dari interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem, yaitu predasi, kompetisi, netral. Predasi hubungan antara predator dengan mangsanya, misalkan ular, tikus ya. Kompetensi adalah persaingan antara pohon dan rumput yang bersaing mendapatkan unsur hara dan air di dalamnya. Sedangkan netral yaitu hubungan tidak saling mengganggu. Namanya netral, ya kan? Nah, ya adalah interaksi antara pohon dengan ular, tidak saling mengganggu. Sedangkan yang kedua simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang saling antara makhluk hidup yang hidup bersama. Macam-macam simbiosis itu adalah mutualisme, komensalisme, parasitisme. Sedangkan mutualisme apa? Adalah saling sama-sama untung. Sedangkan komensalisme adalah satu untung, satu tidak dirugikan. Yang ketiga adalah parasitisme. Parasitisme adalah yang satu untung, yang satu dirugikan, ya. Jadi terus yang ini adanya komponen biotik dan abiotik, yaitu saling makan dan dimakan. Contohnya itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan apa contohnya itu?
rumput itu ayam, apa nama tadi? Kambing ya, itu satu materi. Terus nanti tikus dimakan oleh elang, dimakan oleh kucing ya. Nanti kucing dimakan oleh elang terurai atau kucing dimakan oleh singa atau harimau. Itu jaring-jaring makanan. Sekarang di sini ada alergi energi, aliran energi. Energi matahari yang ditangkap oleh tumbuhan, kemudian energi tumbuhan digunakan oleh konsumen tingkat pertama, yaitu tingkat tropik, tingkat kedua tersier, sekunder, primer, itu ya. Itulah adalah aliran energi. Terus yang ketiga, siklus materi. Siklus materi, perputaran materi terjadi di antara komponen ekosistem. Materi senyawa kimia yang penyusun tubuh makhluk hidup seperti komponen biotik dan abiotik ke dalam kelompok biotik. Sedangkan di sini ada piramida energi. Piramida energi itu adalah tanaman, pohon itu produsennya. Sedangkan konsumennya adalah ulat, belalang dan tikus. Konsumen itu lebih dari 3. Kalau produsen itu hanya satu, yaitu satu tadi tanaman atau pohon atau padi. Itu adalah produsen atau disebut dengan tropik tingkat 1. Sedangkan konsumennya ada 3, itu ulat, belalang dan tikus. Konsumen itu banyak apa? Ayam dan kata. Konsumen puncaknya adalah ular dan elang. Itu kalau dalam piramida energi itu ada 3 tropik, 1, 2, 3 dan 4. Itu ada energinya maksudnya gitu ya. Nanti elang mati maka akan terurai. Baik, demikian yang Ibu dapat sampaikan dalam materi hari ini. Kita akan melaksanakan post test ya, soal. Baik, sampai di sini kita akan mengerjakan soal post test. Silakan kalian, silakan Pak ini, Rena dibagikan soalnya. Selesai, silakan itu diambil lagi Raihan. Silakan. Sudah dikumpulkan? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang untuk berikutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu misalkan limbah ya, adalah polusi, apalagi pencemaran lingkungan, sampah, itu adalah pencemaran kan, pencemaran tanah kalau sampah. Kalau air, apa? Pencemaran deterjen. Terus apa lagi? Pencemaran udara, kendaraan atau asap rokok, ya. Itu ya dari pabrik. Untuk pelajaran kita minggu depan tentang pencemaran lingkungan. Sekarang kita tutup untuk hari ini ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Silakan Justin untuk menutup dengan doa. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut yang masing. Doa mulai. Doa susah. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mana.